Salam sejahtera saudara sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali untuk bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas Nehemia pasal yang ke-13, kita akan membaca bersama ayat yang 11 sampai dengan 13 dan setelah itu 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku menyesali para penguasa kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi. Sedang Hanan bin Sakur bin Mataya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ayat yang ke-16, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Mari kita berdoa. Tuhan, mohon pimpinanmu agar kami mengerti apa maksud Tuhan melalui pembelajaran dan perenungan kami akan firman-Mu hari ini. Kiranya dengan pimpinan Tuhan kami menjalani kehidupan yang benar, yang seturut dan berpadanan dengan kebenaran firman, sehingga hari-hari yang kami lalui membawa kami semakin mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terus kalian, Nehemia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sangat baik. Sayangnya, ketika dia harus kembali bertemu dengan Raja Artasasta, ketika dia meninggalkan lokasi tanah perjanjian Yerusalem dan proses pembangunan yang telah selesai dan kemudian yang mempercayakan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu termasuk Imam Elyasib. Ternyata absennya Nehemia membuat orang-orang yang dipercayakan pada waktu itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Imam Elyasib memberikan ruang keleluasaan kepada Tobia, seorang yang jelas-jelas tidak benar, seorang yang bukan umat Allah. Sehingga ketika dia diberikan ruang, malah dia mendiami pelataran Allah di dalam bilik itu, sehingga membuat persembahan-persembahan dia kuasai. Orang-orang Lewi tidak mendapatkan bagian dari persembahan itu, sehingga orang-orang Lewi untuk mempertahankan hidupnya, mereka harus mencari sesuap nasi. Dengan mereka mungkin bertani, mereka berkebun, berladang, atau beternak. Dan ini tentu mengganggu tatanan. Dan mereka bukan hanya jatuh di dalam dosa tersebut. Mereka kawin campur. Keluarga dari Imam Elyasib ternyata melakukan perkawinan campur. Tuhan memanggil mereka agar hidup kudus. Elyasib memandang enteng panggilannya sebagai seorang imam yang harusnya menjaga kekudusan dan juga keturunannya. Dia memandang enteng itu semua dengan berkawan dengan Tobia dan juga yang lainnya. Dia juga membiarkan bagaimana orang-orang Tirus berjualan, orang-orang non-umat Allah, kemudian mengotori hari Sabat, sehingga panggilan yang harusnya menguduskan hari Sabat, mereka tidak lakukan. Ketika Nehemia kembali dan menemukan itu semua, Nehemia marah. Nehemia kesal dalam arti marah yang kudus. Dia ingin agar kekudusan Tuhan kembali ditegakkan. Oleh sebab itu dia mengusir Tobia, dia mentahirkan kembali bilik yang digunakan Tobia, dan dia mengangkat
orang-orang yang setia, yang dipercayakan untuk bisa melakukan. Dia memanggil kembali orang-orang Lewi untuk kembali kepada hakikat mereka, tugas mereka, sehingga setelah itu persembahan dibawa, perpuluhan dibawa. Hasil-hasil itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan dan juga menunjang kehidupan daripada orang-orang Lewi. Dan Nehemia juga kembali menguduskan hari Sabat. Orang-orang yang berjualan dia larang, tidak boleh masuk. Dan walaupun mereka tetap ngotot ada di pintu gerbang, tapi Nehemia menegaskan, tidak ada kompromi. Mereka harus memahami bahwa umat Allah menguduskan hari Sabat. Dan akhirnya mereka tidak berjualan di hari Sabat. Sesuai apa yang dilakukan Nehemia menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang memiliki beban, pemimpin yang sungguh rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia ingin agar bangsanya, dirinya berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan. Dan dia melakukan dengan usahanya. Dia tahu ternyata orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin ternyata gagal. Dia mengangkat orang-orang yang benar. Pemimpin seharusnya memberi contoh. Pemimpin seharusnya menjaga amanat yang dipercayakan, tetapi ternyata mereka gagal. Saudara sekalian, kita juga adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dipanggil dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Terhisap kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, untuk hidup di dalam kekudusan yang seharusnya makin hari makin bertumbuh serupa dengan Tuhan kita Kristus. Di dalam perjalanan itu akan banyak pengaruh. Di dalam perjalanan itu mungkin kita bergaul dengan banyak orang, dengan latar belakang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tetap menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Menjaga agar apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita terus bertumbuh, terus terjaga, terus hidup di dalam kesalehan. Dan membawa hidup kita ini menjadi sebuah ibadah, sebuah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, apa yang sudah Kristus lakukan dengan Dia sendiri menebus kita di atas kayu salib, kiranya kita jaga, kita hargai dengan menjalani kehidupan kita hari demi hari di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Dan kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjalaninya dengan setia. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk kembali lagi melihat firman dan memegang kebenaran firman itu hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari membawa kami untuk merespon dengan taat dan hidup benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.